kasih Tuhan. Haleluya. Iya, haleluya, shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, apalagi udah diurapi Tuhan, semua luar biasa ya. Saya percaya setiap orang yang diurapi Tuhan itu pasti mengalami perubahan. Ya, masih dalam tema keluargaku adalah sorgaku. Saudara, apa itu sorga? Ya, Yesus datang ke dalam dunia ini membawa sorga. Karena memang manusia itu membutuhkan sorga di dalam dunia ini, saudara. Makanya Alkitab berkata, ya, Yesus itu datang ke dalam dunia membawa kerajaan Allah, ya, atau sorga itu sendiri. Jadi setiap orang yang sudah menerima Yesus harusnya mereka hidup di dalam sorga. Sorga itu bukan sesuatu yang kita tunggu nanti ketika kita mati. Karena kalau kita tunggu mati dulu baru masuk sorga, kelamaan keles. Amin. Tuhan mau selama kita hidup di dunia ini, kita hidup di dalam sorga. Makanya doa Bapa kami mengajarkan, datanglah kerajaanmu, ya, datanglah kerajaanmu di bumi dan di sorga. Jadi bukan nanti tunggu kita mati, nanti kalau Tuhan Yesus datang, ya, baru kita mengalami sorga. Di bumi ini selama kita hidup, Tuhan mau kita mengalami yang namanya kerajaan Allah itu. Roma 14 ayat 17 berkata begini, saudara. Mari kita lihat bersama. Roma 14 ayat 17 firman Tuhan berkata, sebab kerajaan Allah, baca sama-sama, bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, Tuhan mau dalam rumah tangga kita mengalami ini. Ada kebenaran, pasti ada damai. Waktu ada damai maka ada sukacita. Siapa yang sudah mengalami ini dalam rumah tangganya? Tiap hari damai, sukacita. Ya, jangan angkat tangan kalau nggak bener loh. Ya, jangan pencitraan ya. Karena Tuhan tahu bagaimana kehidupan kita yang sesungguhnya. Ya, kalau di Jakarta ini saudara, banyak orang Kristen itu ke gereja. Di mobil berantem suami istri. Makanya kamu terus mau apa? Ya udah kita cerai aja. Begitu mau dekat gereja, lap air matamu cepet, udah mau masuk gereja. Ya, terus istrinya make up lagi tuh pakai lipstick, udah kehapus semua tuh make up. Masuk ke gereja saudara, disalami sama gembalanya, salam, gimana kabar bu? Luar biasa. Jangan hidup begitu, karena Alkitab berkata di sekeliling kita ini banyak saksi. Ya, saksi yang pertama tuh Tuhan, saksi yang kedua itu Kenapa ngomong setannya tegang? Ya, saksi yang kedua tuh setan. Kita nggak bisa lihat setan, tapi setan bisa lihat kita. Ya, kita di gereja hebat, nyanyi-nyanyi, lompat-lompat kayak tadi bagus, luar biasa. Kalau disertai dengan perubahan hidup. Engkau lompat Holy Wings lebih keren dari saudara. Tahu nggak Holy Wings di Jakarta sih? Ya. Ada satu nightclub baru dibuka di Jakarta namanya Holy Wing. Satu kali istrinya periksa mobile banking suaminya. Ini kenapa ada pengeluaran di Holy Wing? Apa itu Holy Wing? Gereja baru. Holy Wing artinya sayap kudus. Saya kemarin ada perpuluhan di situ. Padahal itu nightclub saudara, namanya Holy Wing. Tapi ini udah ditutup, buka baru, ganti nama. Kalau gereja cuma lompat-lompat kayak tadi tanpa perubahan hidup, di nightclub lebih heboh. Iya enggak yang sering ke nightclub? Ngomong amin, biar kita baptis ulang ya Pak. Maaf, apa bedanya gereja dengan nightclub? Di gereja ada hadirat Tuhan yang mengubahkan. Di sana enggak ada, orang happy-happy sebentar, pulang stres lagi. Tapi waktu engkau berjumpa dengan hadirat Tuhan, dengan pengurapan Tuhan, engkau pulang hidupmu diubahkan. Apa itu sorga? Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu yang Yesus bawa ke dalam dunia ini. Seharusnya orang yang berkata menerima Yesus, mereka hidup di dalam 3 hal itu. Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus.
Kalau engkau tidak tinggal dalam sorga, dalam kerajaan Allah, maka engkau tinggal dalam kerajaan setan. Sebaliknya dari kerajaan Allah, kerajaan setan itu apa? Kalau dalam kerajaan Allah ada kebenaran, maka dalam kerajaan setan ada kebohongan, ada dosa, ada kefasikan. Yang kedua, dalam kerajaan sorga tadi dikatakan ada damai sejahtera, maka dalam kerajaan setan itu ada berantem, ribut, galau, stres. Yang ketiga, dalam kerajaan sorga tadi ada sukacita. Maka dalam kerajaan neraka, dalam kerajaan setan, ya seperti itu saudara. Jadi coba hari ini kita merenung rumah tangga kita ada di mana. Amin. Banyak orang Kristen jago di gereja, makanya setan gak takut gereja penuh. Setan bilang biarin aja, makin banyak buka gereja, buka aja, penuh biar aja. Selama mereka tidak menjadi pelaku firman. Santai aja kata setan, biarin, tambah penuh terus. Yang selingkuh tetap selingkuh, yang dugem tetap dugem, yang mabok tetap mabok, yang judi tetap judi, berzina tetap berzina, yang berantem di rumah tangga tetap berantem. Makanya setan bilang biarin mereka ke gereja. Saudara, engkau harus hidup berdampak. Yang pertama, hidupmu harus berdampak bagi kerajaan Allah. Yang kedua, engkau harus berdampak bagi kerajaan setan. Karena setan gemetar melihat hidup kita. Bahaya saudara, di sekeliling kita ini banyak setan. Jangan sampai setan nanti lebih rohani dari kita. Ya, ada pendeta jalan di kuburan saudara. Ketemu setan, dia teriak, setan, lari terbirit-birit. Setannya lihat dia ngomong gini, darah Yesus. Jadi lebih rohani siapa? Setan aja kaget, ada ya pendeta lihat setan, teriak setan lalu lari takut. Harusnya pendeta kalau takut ngomongnya apa? Dia lihat kuntilanak saudara, kuntilanak, dia teriak setan. Ya, kuntilanaknya ngomong darah Yesus. Jangan sampai setan lebih rohani dari kita. Ya, kenapa kuntilanak udah nggak muncul lagi di Indonesia sih, di sini nggak tahu. Karena setannya di sini bukan kuntilanak ya. Kata kuntilanak gini, saya sama orang Kristen lebih kudus saya, baju saya panjang sampai di bawah, bolongannya satu tok di belakang. Sementara orang Kristen udah bajunya pendek, bolong di mana-mana. Jadi yang setan Eka apa ye? Bingung gak kita? Yang setan siapa? Kata kuntilanak. Hati-hati saudara. Hidupmu itu dipantau, banyak saksi. Makanya Alkitab berkata di dalam Yakobus, engkau percaya hanya ada satu Allah saja. Tapi setan juga percaya akan hal itu. Kalau kita percaya, setan percaya, engkau level imanmu cuma sampai dipercaya, berarti imanmu satu level sama. Ngomong jangan ragu-ragu. Engkau percaya kepada Tuhan Yesus, setan juga percaya akan hal itu. Kalau level imanmu cuma berhenti sampai dipercaya, berarti engkau satu level sama siapa? Siapa yang teriak ngomong setan itu? Gak usah melirik sama saya. Ya benar saudara, kita harus menyadari itu. Jangan sampai ya kita jadi ketawaannya setan, biarin aja dia nyanyi di gereja, kayak bener kita buat iblis gemetar. Waktu pulang iblis buat kita gemetar. Ini kan kebalik-balik, iman seperti apa yang kita miliki? Iman bagaimana yang engkau miliki? Satu kali ada orang tanya sama saya, Bu, Ibu sering pelayanan ke desa-desa ya? Iya. Kalau Ibu pelayanan di desa banyak gak orang kerasukan Bu? Oh sering, lagi pujian kerasukan saudara. Layani pelepasan dulu. Lalu dia tanya, Bu kalau di kota besar, pernahkah Ibu lagi ibadah gitu ada yang kerasukan? Saya berpikir saudara, saya sering pelayanan juga di kota besar, di gereja besar. Hampir gak pernah ada. Dulu ada di gereja besar lagi puji-pujian, jatuh menggelepar. Saya lari dong saudara, mau saya keluarin jurus dalam nama Yesus. Ibu-ibu di samping saya ngomong, jangan Bu, kenapa? Epilepsi. Saya kira kerasukan. Ternyata epilepsi, udah mau saya tengking saudara. Terus saya tanya, terus sembuhnya gimana? Nanti sembuh sendiri, biarin aja. Lalu saya bertanya kepada Roh Kudus, loh iya ya kenapa di gereja besar, di kota besar hampir gak pernah ada orang yang kerasukan. Karena setan ngomong begini, di kota udah gak usah ganggu orang di gereja, kita cukup cuma kontrol saja.
Jadi di kota-kota besar, setan itu cuma dari luar kontrol, lancar coy, lancar. Ibadah jalan lancar. Kenapa? Kata setan, gak usah diganggu. Kedagingan mereka lebih setan dari setan. Loh saudara, daging itu daging. Setan itu setan. Jangan ada yang selingkuh, konseling setannya. Kenapa kamu selingkuh? Gara-gara setan, Bu. Setan ngomong, yang enak lu, yang sial gua. Setan bilang, gua lagi. Makanya setan ngomong sama Tuhan, Tuhan aku mau berhenti jadi setan. Kenapa? Manusia lebih setan dari setan. Setan sembunyi di gudang-gudang tua, dicariin, bikin konten. Karena sekarang konten tentang setan laku sekali, yang nonton jutaan. Bagaimana setan mau bereaksi lagi saudara? Udah kalah pamor sama manusia. Demi uang manusia menghalalkan segala cara. Alkitab berkata, Galatia pasal yang ke-5, daging itu telah nyata perbuatannya. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, kebencian, keserakahan, ketamakan. Demi uang orang memperhalalkan segala cara. Itu daging, itu bukan setan. Amin. Makanya setan bilang gak usah ganggu orang di gereja. Karena daging mereka lebih besar dari kita. Ngapain ganggu? Saudara, mari kita uji diri kita. Mari kita cek. Alkitab berkata, engkau percaya hanya ada satu Allah saja, tapi setan juga percaya akan hal itu. Apa perbedaan kita dengan setan? Kita percaya, setan percaya. Tapi kita menjadi pelaku firman, melakukan kehendak Allah. Dan setan tidak akan pernah mau melakukan kehendak Allah. Jadi orang yang Kristen tapi tidak mau jadi pelaku firman, engkau temennya? Benar saudara. Satu kali saya ditelepon seorang ibu nangis-nangis, Bu, anak saya kena COVID, Bu. Dia sekarang koma, dibawa ke rumah sakit. Saya bilang, Ibu tenang dulu, Ibu jangan panik, Ibu jangan ini, pokoknya tenang sekarang. Iya Bu Debbie, tapi dia tadi sudah masuk ke ICU, dia koma gini-gini. Kami berdoa, setelah itu 3 hari puji Tuhan dia kabari saya anaknya lolos dari maut. Tapi setelah anak ini keluar dari rumah sakit ada yang aneh saudara. Dia bisa lihat setan secara kasat mata. Itu aneh, jadi dia telepon saya anak ini, Bu. Saya mau konseling sama ibu, sejak saya sembuh dari koma kena COVID kemarin. Saya tuh bisa lihat setan dengan mata jasmani saya. Terus saya tanya, kenapa? Jadi kamu terganggu? Terganggu banget Bu, karena dia dokter. Saya itu lagi kerja di rumah sakit, dari bawah kolong tempat tidur lagi periksa pasien, dari bawah kolong tempat tidur muncul kepala berdarah-darah gitu. Jadi dia teriak, pasien tanya, kenapa Bu dokter? Ada kecoa. Padahal dia lihat setan, dia bilang di rumah sakit itu ya Bu, isinya setan semua. Dari bentuk tuyul, kuntilanak, kepala berjalan, tangan puntung, itu isinya semua roh-roh halus. Tapi dia bisa lihat kasat mata. Lalu saya tanya sama dia, kenapa kamu? Dia bilang, tolong Bu Debbie, ibu bisa tutup enggak ini? Wah saya bilang, wah suruh tutup ya, kalau botol kita suruh tutup bisa. Tapi yang begini bagaimana nutupnya? Ya, lalu tiap hari dia mulai konselingkan sama saya. Dia bilang, Ibu, saya diajak suami saya, kita pergi ke curug, air terjun di hutan. Setan di hutan itu beda sama setan di kota, Bu. Setan di hutan, di bawah-bawah pohon, itu bentuknya itu binatang. Mereka kayak monster. Jadi bentuk naga, bentuk apa, matanya 7, kepalanya banyak dia bilang. Tapi ada di setiap sudut-sudut bawah pohon tuh saya lihat. Sampai saya lihat ada satu kayaknya dia penguasa di situ Bu. Itu menakutkan sekali, waktu ada anak kecil di depan saya sama papanya lewat, anak itu langsung berteriak nangis terus, orang tuanya bingung. Tapi dia bilang saya yakin anak itu bisa lihat itu, makanya anaknya ketakutan. Saya bisa lihat juga Bu, ya. Akhirnya dia bilang, saya Bu, ada orang datang ke rumah saya. Dia kenal orang itu cukup dekat dengan keluarganya. Di kaki orang itu dia bilang, laki-laki ya, itu
bergantung satu makhluk, bentuknya badannya kodok tapi kepalanya perempuan. Saya bilang itu roh persinahan di Alkitab, itu kodok itu lambang persinahan. Berarti laki-laki ini mungkin dia baru pulang dari panti pijat atau tempat pelacuran. Tapi orang itu nggak tahu saudara, padahal ada makhluk yang mengikuti. Jadi dia bilang, saya lihat itu Bu, lalu saya tanya dia, kamu dari mana? Saya sambil ketakutan karena saya lihat dengan mata itu makhluk gantung di kakinya. Dia bilang nggak dari mana-mana, dari sini ya udah. Terus dia berdoa, maaf ya saya mau berdoa buat kamu. Dia tengking dalam nama Yesus, susah banget untuk lepas. Tapi akhirnya berhasil dia, dalam nama Yesus, pergi segala roh-roh yang bukan dari Tuhan. Lalu dia bilang, Bu tolong tutup Bu, saya terganggu sekali dengan ini. Saya bilang sebenarnya kalau kamu mau, kamu bisa dipakai Tuhan untuk doa pelepasan loh. Jadi kalau saya pelayanan ke gereja mana saya ajak kamu. Biar kamu bisa lihat ini orang-orang diganduli kodok-kodok apa yang ada menggandul. Bagus sebenarnya saya bawa dia kan. Nggak ada yang bisa berdusta di situ. Mau Anda pemain musik di gereja, nanti jangan-jangan dilihat kodok, kadal, di sini semua gandulan saudara. Loh benar saya bilang sebenarnya perlu yang begitu-begitu di gereja. Cuma dia bilang saya nggak mau Bu, saya terganggu sekali Bu. Saya sih tidak takut Bu, tapi saya terganggu dengan ini. Jadi saya datang ke rumahnya, kita berdoa, saya bilang saya tidak bisa menutup, hanya Tuhan. Kalau memang itu bukan dari Tuhan, kita berdoa ya. Kami menyembah, dia mengalami lawatan Tuhan, hadirat Tuhan penuhi dia, lalu saya berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Kalau memang itu mengganggu dan itu bukan dari Tuhan, dalam nama Yesus biar Tuhan yang menutupnya. Berapa hari kemudian saya telepon, dia bilang, puji Tuhan Bu, saya sudah tidak lagi melihat seperti itu. Sebenarnya bagus kan, bagus itu. Ya, saya pelayanan kemana tak ajak gitu ya. Tolong lihat Bapak itu ada kode apa? Saudara boleh tertawa dengan kisah ini. Tapi di alam roh itu terjadi. Firman Tuhan berkata, sebab perjuangan kita, Efesus 6 ayat 12, bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat di udara, pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi setiap orang, apa yang mengikat hidupmu, ya mungkin itu saya bilang, kalau orang tiap hari ke panti pijat, ke tempat pelacuran, ya itu diikuti kodok, tapi kau enggak tahu. Yang tiap hari nonton film porno, itu ada juga yang mengganduli. Ingat loh saudara, peperangan kita itu bukan melawan manusia, tapi roh. Makanya kenapa tadi saya bilang, enggak usah pencitraan, Tuhan tahu hidupmu, setan pun tahu. Saya ingat dulu di Kota Palu, pernah ada kisah yang menghebohkan seluruh Indonesia heboh waktu gereja kedatangan seorang utusan dari gereja setan. Jadi ada orang dari gereja setan masuk ikut KKR waktu kami lagi bikin KKR. Tiba-tiba selesai ibadah dia nggak mau pulang, lalu dia bilang saya mau minta didoakan. Kami doakan saudara, dia kerasukan. Lalu dia bilang saya kayaknya belum lepas, ternyata dia itu memang sengaja dikirim. Akhirnya besoknya kami bilang kamu datang ke gereja kita aja ya, karena waktu itu kita di gedung, di gereja kita di sini alamatnya. Waktu sebelum itu kami ini lagi layani satu orang pengerja di gereja itu, dia dari kampung. Dia itu setiap malam Jumat kasih sajen buat iblis saudara. Lalu dia akhirnya kerasukan, kita doakan. Nah orang ini baru dilepaskan. Waktu kami bawa orang dari gereja setan ini saudara, dia itu bilang gini loh, saya tahu di dalam ada seseorang. Kamu lihat saya kirim ilmu saya. Langsung yang di dalam kamar itu kerasukan. Langsung teriak-teriak. Waduh itu benar-benar kita melihat. Setan itu benar ya. Ada kuasanya memang. Saudara jangan bilang setan tuh gak ada kuasa. Setan tuh punya kuasa. Tapi kuasa Tuhan lebih besar. Bagi orang yang sungguh-sungguh tunduk kepada firman. Akhirnya kami layani dia saudara. Waktu kami layani dia, kami itu belum tahu saudara kalau dia ini utusan dari gereja setan. Heboh waktu itu Kota Palu. Waktu pertama kali kami layani, tiba-tiba dia teriak, aduh panas, kita doakan gitu ya, panas. Dia pegang di lengannya sini, panas. Tiba-tiba bisa keluar paku. Waduh bisa keluar yang begitu-begitu, tiba-tiba muncul gambar kepala kambing. Kayak pakai jarum gitu, ditato-tato. Lalu kita berdoa. Akhirnya saudara dia bisa dilepaskan tuh setelah 3 bulan dilayani. Semua pendoa dari Kota Palu bersatu.
Karena ilmunya itu memang luar biasa. Nah waktu itu ada beberapa pelayan Tuhan dari singers, worship leader, kami libatkan di dalam pendoa. Ada satu orang WL dia itu agak melambai. Dia datang, kita suruh ikut doa lepasan kan di situ. Dia tengking yang dari gereja setan nih, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tahu nggak cewek itu ngomong apa? Lu nggak usah tengking aku ya, kita kan temen. Nggak usah sok-sokan kamu tuh teman saya. Daripada saya buka kartumu lebih baik nggak usah. Lari langsung dia saudara. Waktu itu kita layani dia yang tidak kudus langsung kerasukan di situ. Saya melihat benar-benar itu kuasa setan. Ya merasuki orang-orang yang tidak hidup kudus. Apa senjata kita dalam dunia ini menjadi orang Kristen? Kekudusan. Engkau enggak kudus, engkau diketawain iblis. Makanya percuma, jangan pelayanan kalau hidupmu belum beres. Diketawain setan. Makanya dari itu kita lihat ada orang-orang puluhan tahun ke gereja tapi hidupnya enggak pernah berubah. Itu pasti ada yang ganduli tuh. Ya kayak kesaksian saya tadi malam. Suaminya merokok, minum, istrinya berdoa, kerasukan kan. Hanya doa, hanya kasih yang bisa mengalahkan. Akhirnya setelah suaminya dilepaskan dari setan, rokok berhenti, judi berhenti, minuman berhenti, hidupnya diubahkan, dia baru bisa melayani Tuhan. Saudara, ya Alkitab berkata kita ini menghadirkan kerajaan sorga, sorga itu mulia. Tidak seindah kita ngomong sorga di dalam keluarga. Ya suami istri kita harus benar-benar hidup mengikuti perintah Tuhan. Ya kenapa? Karena tidak gampang. Membawa kehadiran kebenaran, damai sejahtera dan sukacita dalam keluarga itu sorga. Tuhan gak mau kita nikmati sorga besok kalau kita mati. Kelamaan. Selama engkau ada di dunia Tuhan mau engkau mengalami sorga itu. Ya sehingga kita jadi orang Kristen yang gak pura-pura, gak munafik. Ya. Kita benar-benar mengalami kemerdekaan. Ayat ini berkata saudara, ya mari kita baca. Saya pengen, tadi ada yang bertanya kepada saya waktu kita makan, Bu, ya saya itu tahu karakter saya ini buruk. Bagaimana saya bisa berubah? Saya juga dulu memiliki karakter yang sangat buruk. Saya tidak mengenal Yesus, saya tidak mengenal kebenaran. Apalagi kita orang dari Sulawesi, ya bawaannya panas terus, warna merah lagi. Ya, jadi itulah saudara, karakter saya ini hancur. Tapi ketika saya mulai membaca firman, Alkitab berkata jangan marah karena amarah itu membawa kepada sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah. Saya mulai catat semua kelemahan saya. Awal bagaimana kita bisa berubah. Catat semua kelemahan dirimu karena tidak ada satu orang pun yang bisa mengubah engkau selain dirimu sendiri. Ya, tidak ada yang berkuasa saudara. Tuhan pun gak bisa paksa engkau. Harus dari kesadaran. Saya catat semua kelemahan saya, pemarah, tukang tersinggung, saya catat semua. Lalu apa yang saya lakukan? Saya mulai berdoa, saya berpuasa. Tuhan saya mau diubahkan Tuhan. Saya ini pemarah, saya ini gini. Itu sebelum saya menikah saudara. Saya berdoa untuk Tuhan ubahkan karakter saya. Saya baca Alkitab. Mengucap syukurlah ya, kasih itu sabar, lemah lembut, murah hati, kasih itu gini, kasih itu gitu. Saya mulai berdoa. Ketika saya berpuasa hari pertama, saya bilang hari ini saya berpuasa Tuhan saya mau jadi orang yang sabar. Dalam nama Yesus, hari ini aku sabar. Begitu saya buka pintu, adik saya maki-maki saya. Nggak ada salah apa-apa. Lalu setan ngomong gini, ambil sepatu di depanmu, lempar ke mukanya dia. Dulu sebelum saya kenal Yesus, saya akan lakukan itu. Apa yang di depan saya ambil, saya lempar ke mukanya. Tapi Roh Kudus mulai ngomong, hari ini kamu berdoa minta sabar. Lalu firman mulai keluar, jangan kalah dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ya, diam, harap tenang, ada ujian. Makanya dulu kita waktu sekolah kan kalau ujian ditulis gede tuh di papan kan. Harap tenang, ada ini ujian. Kalau kamu lulus, kamu bisa jadi orang yang sabar. Lalu saya mulai berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kuatkan saya. Iblis bilang lempar, adik saya tuh maki-maki saya. Tapi karena saya sibuk berperang dengan diri sendiri, saya udah gak dengar lagi makiannya dia.
Lalu saya menang, saudara. Langkah demi langkah saya mulai menang. Gak ada yang bisa mengubah karakter kita selain firman Tuhan. Waktu kita rindu menjadi pelaku firman, akhirnya saya mulai berubah sedikit demi sedikit. Tuhan ubah. Ya, kenapa kita dengar firman? Supaya hidup ini berubah. Karena musuhmu itu si jahat, dia melihat engkau. Dia lihat setiap hari. Ya, bagaimana engkau di rumah, bagaimana engkau di gereja, bagaimana engkau di luar gereja. Percuma kita main sandiwara sama Tuhan. Kalau hari ini masih ada dosa, tinggalkan. Jangan pulang dari tempat ini sebelum engkau berubah, berurusan dengan Tuhan. Ya, orang yang hidupnya sudah diubahkan, dia nggak suka lagi datang ke tempat-tempat seperti itu. Saya ketemu dengan seorang worship leader di Jakarta, dia konseling, Bu, saya diskors dari gereja. Kenapa? Saya itu diajak meeting, Bu, sama teman saya. Saya nggak tahu itu ternyata meetingnya di Kemang. Kemang itu kan banyak nightclub yang bukanya di atas jam 10 malam. Saya nggak tahu itu nightclub, Bu. Saya masuk aja, Bu. Terus sampai di dalam saya itu dikasih minum, Bu. Saya pikir itu teh, Bu. Ada ya orang ya. Dikasih minum dia pikir teh loh, saudara. Akhirnya saya dalam keadaan, ya begitulah ya Bu, karena di situ saya duduk di situ, ternyata di samping saya itu banyak cewek-cewek perempuan yang cuma pakai baju yang yang begitulah. Lalu ada yang foto, Bu, ternyata diupload di Instagram. Lalu ketahuan pemimpin gereja, saya diskors, Bu. Terus sekarang responmu apa? Dia bilang sama saya, orang gereja itu sok rohani. Yesus aja duduk sama pelacur loh, Bu. Terus saya bilang sama dia, kamu jangan memutarbalikkan firman ya. Itu pelacur yang datang sama Yesus untuk meminta pengajaran, duduk bersama. Bukan Yesus datang ke tempat pelacuran. Berubah-ubah ayat saudara orang Kristen sekarang. Lagian zaman Yesus dulu pelacur duduk sama Yesus yang berubah pelacurnya. Zaman sekarang pelacur duduk sama pendeta, siapa yang berubah? Tolong dijawab, siapa yang berubah? Gak usah takut kan ada Pak Lukas. Jangan coba-coba, saya bilang kamu jangan memutarbalikkan firman. Ya, Yesus duduk dengan orang berdosa. Yesus duduk dengan pelacur, tapi mereka yang datang untuk mendengarkan pengajaran Yesus. Kita tidak boleh membenci orang berdosa. Tapi kamu pelayan Tuhan. Kalau kamu masih melakukan hal seperti itu, kamu gak boleh berada di mimbar. Bukan kita sok rohani, saudara. Di zaman perjanjian lama, orang yang berdiri di mimbar ini kudus. Enggak kudus mati langsung di atas mimbar. Sekarang orang habis bersinah, main musik, nyanyi, enggak ada yang tahu. Tapi mati rohanimu, mati karaktermu. Engkau tidak sadar, makanya ketika Yesus datang kali yang kedua, Tuhan bilang, disitulah aku baru akan berterus terang. Kenapa Yesus bilang dia baru akan berterus terang? Karena selama ini banyak yang terlalu pede, udah masuk surga. Tapi Tuhan bilang di situ aku akan berterus terang. Aku tidak mengenal engkau pembuat kejahatan. Kami seminar hamba-hamba Tuhan kemarin di Tentena ada yang tanya, Bu, saya punya singers, itu suaranya bagus, dia penyanyi kafe, Bu. Lalu saya angkat dia jadi singer karena gereja butuh yang suara bagus. Saya bilang, Pak Pendeta, ini mimbar bukan panggung. Ini mimbar bukan panggung. Amin, saudara. Ya, kita nggak perlu yang suaranya terlalu bagus. Yang biasa, yang penting ada pengurapan, itu cukup. Ya, saya di DBTV nggak pernah pakai artis, saudara. Saya anak-anak beberapa orang tidak terkenal. Tapi saya mendengarkan kesaksian mereka bilang, kami dengar pujian Bu, air mata menetes, hidup kami diubahkan. Kenapa saudara? Karena kami menyadari ini itu mesbah, ini itu mimbar, bukan panggung. Kita nggak tahu orang hidupnya dari mana saudara, makanya jangan sembarangan mempercayakan mimbar. Ya bahaya sekali apalagi di Jakarta, undang artis, ya didatangkan hanya untuk mengundang semut datang seperti gula. Artisnya foto-foto di IG pakai BH celana dalam tapi naik di atas mimbar. Macam apa saudara gereja? Kenapa gereja kehilangan kuasa? Kalau Tuhan benar-benar marah dengan gereja, akan ditutup semua gereja.
Masa pandemi kemarin sudah terjadi pemurnian. Banyak yang bertanya, nggak banyak yang kembali ke gereja sekarang di Jakarta 30% nggak ada. Harusnya hamba-hamba Tuhan, pendeta merendahkan diri bertanya, kenapa ini terjadi Tuhan? Kita sudah terlalu menggampangkan pelayanan. Hidup kita sembarangan dan kita datang. Maaf saudara, sorga itu mulia. Tidak sembarang orang bisa masuk sorga. Anda ke istana presiden aja tidak sembarang. Ada yang namanya aturan, protokol untuk engkau bisa menghadap presiden. Apalagi yang mau masuk sorga yang mulia, yang kudus, yang agung. Anak-anak muda, jaga hidupmu. Jaga hidupmu. Walaupun engkau dibilang kampungan, gak merokok, kampungan, gak ngedrugs, biar aja. Yang para wanita, jaga tubuhmu, bait kudus, jangan dipameri itu tubuh. Ya, paha ayam lebih murah, lebih mahal daripada pahamu. Kentucky lebih berharga. Ya, dipamerin pakai baju. Ya, maaf, kebuka-buka di atas sini. Tubuhmu itu bait Allah. Alkitab berkata, kalau laki-laki melihat wanita lalu tergerak birahinya, dia sudah berbuat zina di dalam hati. Pertanyaannya, kenapa ada laki-laki lihat wanita tergerak birahinya? Karena wanita ini membawa roh persinahan. Amin. Saudara, ya ayo kita benar-benar menjaga hidup. Supaya dalam rumah tanggamu ada sorga. Sebagai anak muda, jaga hidupmu kudus di hadapan Tuhan. Enggak bisa sembarangan. Jangan terikut dengan dunia. Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang benar akan tetap hidup oleh percayanya kepada Tuhan. Enggak apa-apa engkau dibilang kuper, enggak apa-apa engkau dibilang kuno, enggak apa-apa engkau dibilang kolot, enggak ikut bergaul, biarin aja. Yang penting engkau berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang lebih mulia. Sekarang ini dosa menjadi begitu biasa, saudara. Ya, lalu saya pengen bicara dari kita karakter. Bagaimana kita mengalami perubahan dalam hidup kita? Kita buka bersama Yakobus 4 ayat 1 dan 2, saudara. Kenapa sebuah rumah tangga keluarga tidak berbahagia? Keluarga itu terdiri dari banyak orang, suami, istri, anak-anak. Semua itu punya ego. Ya, Yakobus 4 ayat 1 dan 2 kita baca bersama 1, 2, 3. Dari manakah datangnya sengketa di antara kamu? Bisa ditayangkan ayatnya Yakobus 4 ayat 1 dan 2. Tidak afdol kalau jemaat itu tidak baca ayat. Ya, biar nyantol. Jadi tidak hanya sekedar mendengar. Kalau saudara ada di HP boleh buka saudara ya, baca sama-sama. Yakobus 4 ayat 1 dan 2 firman Tuhan berkata 1, 2, 3. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati. Tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Kenapa terjadi pertengkaran dalam sebuah rumah tangga? Kita menginginkan sorga, ternyata yang ada neraka. Nggak ada damai, apalagi sukacita, yang ada pertengkaran. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu. Tuhan menciptakan manusia itu dengan nafsu. Ya, kalau nggak ada nafsu itu bahaya. Nafsu itu nafsu makan satu, ya. Kalau kita nggak nafsu makan harus ke dokter kan, dikasih obat. Nafsu makan. Nafsu makan yang normal itu sehari 3 kali. Ya, kalau sudah jadi hawa nafsu, nah itu makannya sehari 10 kali. Dikit-dikit makan. Ya sampai temennya mau dimakan. Istri temen mau dimakan, ya uang temen dimakan, ya. Semua dimakan karena hawa nafsu, ya. Tidur itu nafsu, saudara. Tidur yang normal 1 hari berapa jam? 8 jam. Tapi kalau orang kena hawa nafsu tidur, tiap hari pengennya tidur, nggak kerja, nggak apa, tidur terus ya. Bangun pagi tidur lagi, makan lagi, tidur lagi. Ini namanya hawa nafsu. Seks itu nafsu.
Tuhan ciptakan kudus untuk suami istri. Tapi kalau orang kena hawa nafsu seks, ya akhirnya dia jajan di luar sama pelacur, sama perempuan di mana, ke panti pijat, melakukan hal-hal itu namanya kamu sudah kena hawa nafsu. Kenapa ada pertengkaran, ada sengketa di dalam diri kita? Karena hawa nafsu yang saling berjuang tadi. Ya, suami kena hawa nafsu seks, sudah begitu tiap hari nonton film porno. Akhirnya berbohong sama istri. Ya, banyak di Indonesia nih, di sini enggak ada. Sini enggak ada di Indonesia ya, saya bawa kasus Indonesia aja. Ya, akhirnya banyak kenalan perempuan-perempuan ya. Sampai maaf saudara, ada orang konseling sama saya, suaminya itu bisa melakukan hubungan lewat aplikasi. Sekarang tuh banyak di Indonesia, saya nggak tahu kalau di sini. Ya, jadi dia bayar gitu, gesek pakai kredit card, lalu dari aplikasi itu perempuan nanti buka baju dan lain sebagainya, itu ada. Ya, dan ada juga yang akhirnya ketemu ya, lalu panti pijat, lalu mulai catat nomor HP. Kalau sudah begitu, HP di password. Di sini ada suami istri yang HP-nya nggak boleh saling buka. Kalau ada angkat tangan loh. Saya serius ini. Suami itu jadi satu loh sama istri. Nggak ada yang perlu kita tutupin. Ya, kalau perlu HP tuker-tukeran, amin. Suami jangan kau pasang password HP-mu. Istri ditempatkan Tuhan di sampingmu itu untuk menjadi penolong. Ya, supaya engkau tidak jatuh dalam kenajisan. Engkau nggak jatuh kepada perempuan jalang, kata firman Tuhan. Sekali engkau terpeleset, kata Alkitab, engkau masuk ke dalam dunia arwah-arwah. Kematian akan mengikuti engkau. Ya, dan orang kalau sudah jatuh dalam persinahan, usahanya jatuh, semua akan jatuh, saudara. Dan saya banyak konseling sekarang orang-orang gitu ya. Lalu dia tulis di HP-nya, mulai diganti nama, tukang gas, tukang sedot WC. Sampai istrinya tanya, itu tukang sedot WC malam-malam HP telepon kamu terus kenapa? Ada yang mau disedot malam-malam? Tulisannya tukang sedot WC. Nah ini bapak-bapak ini ya. Bertobat loh ya, bertobat. Ya, ada lagi Wanti ditulis Wanto. Padahal Wanti. Istrimu tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu. Bapak-bapak, Tuhan tahu. Ibu-ibu juga begitu. Sekarang yang selingkuh itu bukan cuma bapak-bapak, ibu-ibu banyak. Ya, bertobat ibu-ibu. Di Jakarta ada oma-oma umur 60 selingkuh. Konseling sama saya, Bu Debbie, saya mau konseling sama ibu di ibadah kan. Ya udah sekarang saya, Bu. Sekarang saja saya punya waktu, Bu. Enggak, nanti kalau ibu pulang saya minta nomor HP ibu aja. Saya enggak sampai hati ngomong di sini. Saya pulang dia telepon, Bu, saya yang tadi, Bu. Saya sekarang sudah umur 60, mau 62, 61. Oh iya. Oma ya berarti iya. Bu, saya tadi mau ngomong sama ibu, doakan saya, Bu, saya ini jatuh. Jadi saya bilang, makanya Oma kalau jalan hati-hati. Karena sekarang kan musim hujan, licin, apalagi kalau di tempat yang basah. Aduh Oma ya, jadi apa yang patah Oma? Bukan itu, Bu, jatuhnya. Terus jatuhnya kenapa? Saya selingkuh, Bu. Langsung saya tanya, Oma, minum vitamin apa? Hebat loh ya. 62 tahun selingkuh itu hebat loh. Ya, vitaminnya apa itu? Orang itu kan udah menginjak 60 udah siap-siap ya. Kan bentar lagi di absen. Benar nggak? Siap-siap, hidup disiapkan, baju untuk dipeti sudah disiapkan, nanti petinya yang ada gambar Tuhan Yesus. Kan begitu tuh ya, karena Alkitab bilang 70 sudah dijemput. Oma umur 62 selingkuh? Bagaimana ceritanya Oma? Jadi begini Bu Debbie, saya itu tadinya kerjaan saya jaga cucu di rumah anak. Terus cucu saya bilang, Oma nggak main Facebook? Terus dia bilang, enggak, itu HP-nya Oma canggih loh. Bisa loh Oma main Facebook. Oh gimana? Sini Oma, aku download nanti saya ajarin caranya Facebookan. Hati-hati Oma, banyak cucu menyesatkan Oma di akhir zaman. Cucu menyesatkan Oma dan Opa.
Lalu dia kasih HP-nya, di-download lah aplikasi Facebook, lalu ditulis, Oma namanya siapa? Sini Oma saya foto, buat foto profile. Iya, di foto. Habis itu sudah dia ajar omanya, caranya Facebook kan gini Oma. Oma punya teman lama enggak? Orang normal, ditanyain teman lama, yang diingat siapa? Ih, normal semua ya? Masih ingat-ingat mantan? Kayak tadi dong reaksinya, lihat mantan langsung balik kiri. Pak Joko tadi reaksinya, saya tanya, hebat Pak, ada istri Bu. urusan panjang di rumah itu. Ya, soalnya ada istri Bu. Ya, dia bilang, ya akhirnya dia sebutinlah nama mantannya waktu di SMA. Sama cucunya dicari nama opa itu. Muncul fotonya, dia bilang, Oma yang ini ya? Iya, kayaknya garis-garis mukanya masih sama dulu. Namanya soulmate kan tidak bisa dibohongi toh. Lalu diajari sama cucunya, Oma mau chattingan sama dia. Ini caranya gini Oma, chattingan. Ditanya sama cucunya, halo apa kabar, masih ingat saya? Dibalas sama opanya, iya ampun, lama aku mencarimu. Ternyata opa juga biar tua-tua masih romantis. Opa bilang lama aku mencarimu, sekarang akhirnya kita ketemu. Masih ingatkah kau waktu kita di bawah pohon dulu SMA? CLBK, cinta lama belum kelar. Ya, jadi saudara akhirnya mereka ya namanya mantan yang diingat yang apa? Yang dulu-dulu. Ya, ingat nggak dulu? Waktu kucing belum berbulu. Masalah dulu. Saya bilang gini, Oma itu kan cuma di Facebook, nggak apa-apa. Sekarang Oma tutup lagi Facebooknya. Kalau tidak siap iman, tidak usah Facebookan Oma. Nggak apa-apa, nggak gaul. Bu Debbie bukan cuma itu Bu, makanya saya ini mau konseling sama Ibu. Kenapa? Kami sudah sering ketemu dan melakukan hubungan. Astagfirullah subhanallah. Saya bilang Oma ikhtifar Oma. Ikhtifar. Saya tanya itu Opa rumahnya di mana? Oma tinggal di Jakarta. Opa di mana? Di Kalimantan. Terus bagaimana ketemunya Oma? Ya kalau kangen dia datang ke Jakarta Bu. Lalu kami ketemu di hotel Bu. Lalu terjadilah hal-hal yang diinginkan. Jangan bilang tidak diinginkan. Kalau tidak diinginkan tidak terjadi. Orang chatting-chattingan itu kan meluap tuh. Namanya manusia. Hawa nafsu dipupuk. Ingat yang dulu-dulu. Begitu ketemu kopi Delta, kenapa nggak di restoran? Bookingnya di hotel. Di hotel itu cuma ada bantal dan kasur. Kalau masuk hotel pasti pengen bobo. Iya enggak? Saya bilang Ibu, itu bukan iblis. Itu engkau mencobai iblis. Engkau ketemu di hotel. Jadi ibu sekarang mau terusin apa bagaimana? Makanya saya tadi dengar khotbahnya ibu, saya kayak ketampar-tampar Bu. Enggak ketampar, saya tendang kau. Kebangetan saudara. Itu yang tua loh, umur 62 tahun. Ya umur 62 tahun. Jadi setan ini sekarang, makanya saya bilang kan tadi malam. Kita ketik kaki Dian, yang muncul kakinya Dian. Di sekeliling kita ini isinya semua roh-roh jahat. Sekarang kitalah yang harus memutuskan apakah aku ini mau sungguh-sungguh ikut Tuhan atau mau ikut daging. Amin saudara. Dari mana datangnya akhirnya kalau sudah jatuh dengan hawa nafsu? Ya kita bersengketa di rumah, istri ribut sama anak-anak. Jadi dan orang itu saudara saya melihat banyak yang saya layani di Jakarta. Ketika jatuh dengan perempuan dia lupa anak, dia lupa istri, dia lupa Tuhan. Hati-hati bapak-bapak. Amin bapak-bapak. Tidak ada yang amin nih bapak-bapak ini. Aminnya yang rela gitu. Jangan engkau membuka celah. Kalau ada perempuan di Facebook, di WA, di apa, gangguin, godain. Jangan. Ya kalau bisa kasih tahu istrimu.
nggak rela. Ya, nah Pak Lukas amin. Cuma Pak Lukas toh, yang lain ikut-ikutan sama. Pak Jimmy amin? Amin. Soalnya kakinya diinjak tuh. Ya, saudara, karena Alkitab bilang roti yang dimakan sembunyi-sembunyi itu nikmat memang. Engkau nikmati yang begitu nikmati tanpa engkau sadari. Sedang dibawa, Alkitab bilang, kitab Amsal, laki-laki yang terperangkap dalam perempuan jalang, engkau sedang menuju ke dunia arwah-arwah, dunia orang mati. Ya, kalau engkau mau bertobat, ada ibu-ibu konseling sama saya, Bu Debbie suami saya selingkuh Bu. Nggak bisa dibilangi, saya sudah kasih tahu firman. Malah pulang jam 3, kadang nggak pulang sama selingkuhannya. Jadi saya harus berdoa seperti apa Ibu Debbie? Doa Bu, ganti sekarang doamu. Dulu ibu berdoa gimana? Tuhan jamah suamiku biar bertobat. Sekarang doanya ganti. Gimana Bu Debbie? Tuhan hajar suamiku. Jadi saya doa gitu Bu Debbie, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya yang tanggung jawab. Bilang, Tuhan hajar suamiku supaya dia bertobat. Satu kali suaminya pulang. Dia bilang, kenapa kamu gak marah-marah? Enggak apa-apa, saya sudah berdoa buat kamu. Bu Debbie ajari saya berdoa. Oh, doa apa? Tuhan hajar suamiku. Kaget dia. Tiba-tiba telepon saya bunyi dong. Saya angkat, halo. Ini dengan pendeta Debbie Basir? Iya. Pendeta macam apa kau itu? Kenapa? Kenapa kau ajari istri saya berdoa hajar suamiku Tuhan? Pak, jangan terlalu kegeeran kau. Alkitab berkata Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Kalau Bapak masih dikasihi, Bapak dihajar Tuhan bertobat. Kalau enggak, mati di hotel lu lagi bersinah. Binasa kau masuk neraka. Teleponnya langsung putus. Nit. Bunyinya telepon yang Anda tuju sedang ketakutan. Ngerti firman. Kalau Tuhan masih kasihi, engkau dihajar supaya bertobat. Tapi kalau kasih karunia itu sudah diangkat karena engkau tidak mau bertobat, mati kau. Lagi di hotel mati kecelakaan di jalan, gak sempat tobat kan? Saya pernah rasa kecelakaan satu keluarga. Mobil kami di tol ditabrak bus, terlempar ke sebelah. Dalam hitungan detik, suami saya lagi berhenti mau bayar tol. Dia bilang, "Say, duitnya mana?" Saya baru mau ambil duit, cuma dengar suami saya teriak, "Tuhan tolong." Tiba-tiba saya merasakan benturan yang begitu keras. Habis itu saya udah hilang kesadaran. Saya cuma merasa mobil kami jatuh, prak, lalu kami satu keluarga bangun. Mobil hancur 80%, kita berlima mau pelayanan. Nggak ada apa-apanya mobilnya Vanessa Angel yang mati itu, nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya saudara, mobil kami remuk dari depan sampai belakang, berlima. Tidak ada satu luka goresan pun. Tuhan melindungi. Mobil nggak bisa diperbaiki, semua bengkel angkat tangan, ini hancur 80% kata mereka. Tapi di situ saya mengambil satu hikmah. Tuhan tuh bilang gini, kematian itu hanya berjarak beberapa detik dari hidup manusia. Engkau tidak pernah tahu kapan kau mati. Dan kalau kecelakaan begitu saudara, kita gak sempat tuh waktu terlempar gitu terus ngomong, Tuhan ampuni tadi saya bersinah, Tuhan ampuni saya selingkuh, Tuhan ampuni. Enggak ada waktu. Bener. Waktu seseorang itu kaget tingkat tinggi, kita kesadarannya hilang loh. Saya cuma rasa benturan, habis itu saya sudah nggak ingat apa-apa lagi. Tiba-tiba sadar itu sudah buka mata, mobil sudah berasap, kita kenapa ya? Ketika kita mengalami yang begitu saudara, engkau sudah nggak tahu, engkau buka mata itu masih lihat jalan aspal atau sudah lihat awan. Itu aja dua. Itu yang Tuhan ajarkan kepada saya ketika kami mengalami kecelakaan. Kematian itu berjarak hanya beberapa detik. Kenapa engkau harus selalu hidup dalam kekudusan? Jangan buka celah sedikit pun, ya, karena iblis itu ada di sekeliling kita. Dan ingat, setan bisa tahu. Jadi sekarang saudara mending introspeksi diri. Ada makhluk apa gandul di kakimu, gandul di lehermu,
Nah, itu engkau perlu berdoa. Ya, bagaimana engkau bisa membawa sorga dalam rumah tanggamu? Kalau sebagai imam dalam keluarga engkau suami, engkau tidak hidup bertobat. Kalau sebagai penolong dalam keluarga engkau istri, engkau juga tidak hidup dalam kekudusan. Bagaimana engkau mengharapkan anak-anakmu kudus kalau engkau sendiri tidak kudus? Ayo kita berdoa hari-hari ini. Ya, jangan biarkan hawa nafsu itu saling berjuang dalam hidupmu sehingga engkau menginginkan sesuatu, engkau tidak memperolehnya. Anak-anak muda juga seperti itu. Hiduplah dalam takut akan Tuhan. Kendalikan nafsumu anak-anak muda. Alkitab berkata begini, hai anak-anak muda, nikmatilah masa mudamu. Ya, turutilah semua keinginan hatimu di masa mudamu, tetapi engkau harus ingat, karena semua hal itu Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Tentukan masa depanmu sekarang anak muda, mulai dari sekarang jaga hidup dalam kekudusan. Saudara, mari ya kita mau membawa surga itu dalam rumah tangga kita. Apa yang kita harapkan hari ini, Tuhan sanggup menjawab lebih dari yang kita harapkan. Asalkan kita mau sungguh-sungguh tersungkur di kakinya dan hidup di dalam pertobatan. Saya berdoa dimulai dari kepala rumah tangga, para imam. Ya, lalu istri sebagai penolong dan anak-anak. Ayo kita ciptakan sorga dalam rumah tangga kita. Supaya rumah tangga kita juga boleh berdampak bagi rumah tangga yang lain. Ada damai sejahtera, ada sukacita. Ya, ada hal-hal yang luar biasa di mana berkat-berkat Tuhan itu bisa dicurahkan. Alkitab berkata Tuhan mencurahkan berkat kepada orang yang hidup rukun bersama. Ya, Tuhan sudah mau bawa hadiah nih kepada saudara. Wah, lagi berantem gak jadi. Belok ke rumahnya Pak Lukas. Sampai di sana Pak Lukas juga lagi berantem. Wah, kirim ke Indonesia sama Debbie Basir. Maaf ya Pak ya, karena saya yang lagi kota saya loh Pak. Jadi saya yang membawa peran ya. Ya, jadi saudara, ayo kita praktekkan firman Tuhan. Mau apa lagi sih bapak-bapak mau lihat perempuan lain buat apa? Istri satu saja tidak habis-habis, amin. Malah tambah gede loh. Pak Petra jangan ketawanya gitu dong. Ya. Istri satu nggak habis malah tambah gede saudara ya. Apalagi mau dua ngapain saudara. Mari kita sungguh-sungguh hidup di dalam kekudusan. Kita menjaga rumah tangga kita. Sudah tidak lama lagi kalau Tuhan datang saudara. Tidakkah engkau rindu satu keluarga kita sama-sama masuk dalam kekekalan? Itu kerinduan kita bersama. Mari buka hati dan tanganmu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin.